kita memahami tentang hasad itu merupakan hal yang sering terjadi di banyak tempat, maka akhirnya Allah turunkan surat Az-Zukhruf 32. Salah satunya Allah memberikan kepada kita ilmu, Allah memberikan kepada kita perspektif. Apa sih yang bisa menjadikan kita itu bisa memiliki manajemen kalau tiba-tiba hati kita mendorong-dorong kita untuk benci terhadap kenikmatan yang didapatkan orang lain ketika dia punya rezeki. Biasanya ada momen-momen tertentu, Bapak Ibu ketika lagi ketemu pada reuni biasanya. Dan di situ ketika sedang kita reuni, kita ketemu orang ini, kita tahu loh, dulu kamu sekolah begini, kok sekarang kehidupanmu begini sih? Yang kita mikir nih. Ya. Lalu kita ketemu sama teman-teman kantor yang dulunya bekerja bareng-bareng, ternyata dia melesat dan kita masih di stuck posisi yang sama beberapa tahun yang lalu. Maka sesungguhnya itu merupakan waktu-waktu yang sangat rawan untuk tumbuhnya penyakit hasad. Ya. Kenapa? Karena ketika kita dihadapkan kepada orang lain itu menjadi ujian bagi kita. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga kita menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang hayyin, menjadi orang yang layyin, menjadi orang yang qarib, dan menjadi orang yang sahal pada perjalanan kita. Hayyin itu adalah orang yang lembut hatinya, layyin itu adalah orang yang lunak di dalam berinteraksi dan luas. Qarib itu orang yang mudah bersahabat, dan sahal itu adalah orang yang begitu gampang memberikan kemudahan dan pertolongan. Siapapun yang telah memiliki hayyin, layyin, qarib, dan sahal pada kehidupan hatinya dan jiwanya, inilah orang yang disebut dengan penduduk surga yang berjalan pada kehidupan di dunia. Inilah orang apabila memiliki 4 sifat ini, maka dia diharamkan dari api neraka dan dia diwajibkan untuk memasuki surga. Marilah kita dengan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita memiliki 4 sifat ini. Semoga kita menjadi orang yang hayyin. Hayyin itu orang yang teduh. Yang ketika orang itu di dekat kita itu merasa betul ada banyak kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Layyin itu orang yang luas, orang yang tidak kasar, orang yang tidak kasar dan melampaui batas, tetapi kita memiliki keluasan di dalam berinteraksi dan bermuamalah. Qarib itu orang yang mudah akrab semata-mata karena Allah, bukan karena menjilat dan bukan karena basa-basi. Dan qarib dan sahal itu orang yang gampang memudahkan urusan orang lain. Kalaulah kita di dalam kehidupan kita masih susah untuk tahajud, masih susah untuk puasa sunnah, masih susah untuk sedekah ketika harta kita memang terbatas, setidaknya 4 ini yang dijaga. Jadilah diri kita ketika kita mempelajari sunnah, ketika kita mempelajari kebenaran. Semoga kita menjadi orang yang supel, orang yang teduh. Setiap orang merasa tenang ketika di dekat kita. Tidak ada orang yang kita hujat. Tidak ada orang yang ternoda kehormatannya ketika dekat dengan kita. Dan semoga kita menjadi orang yang supel dan menjadi orang yang gampang memudahkan urusan orang lain. Semoga kita setidaknya membawa 4 ini sebelum kita meninggal dunia, supaya kita bisa dinobatkan sebagai orang yang diharamkan oleh Allah masuk neraka dan diwajibkan masuk surga. Inilah yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi pernah membuka sebuah dialog indah dengan beberapa sahabat ketika Nabi mengatakan, ala ukhbirukum biman tukhramu alaihin nar. Kalian mau tahu nggak siapa orang yang diharamkan masuk neraka? Maka Rasulullah menyebutkan 4 kriteria ini pada kehidupan manusia yang diwajibkan masuk surga. Ayo, kalau memang kita belum tahlil, kalau kita memang belum ahli tahajud, kalau memang kita belum ahlus siyam, kalau memang kita belum ahlus sedekah, setidaknya kita ahlul hayyin, ahlul lin, ahlus sahl, wa ahlul qarb. Semoga kita pemilik dari 4 sifat kemuliaan ini. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya bukan nikmatnya yang kurang, tetapi syukurnya kita yang terkadang kurang ditambah pada kehidupan kita. Dan kita betul-betul bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang kita rasakan langsung ataupun nikmat yang terkadang tidak kita rasakan. Kita harus paham ya, nikmat itu secara dasar ada 2. Ada nikmat yang bisa kita rasakan langsung. Tetapi banyak nikmat yang tidak kita rasakan. Tanpa kita sadari diberikan terus oleh Allah. Di balik setiap nafas yang kita hembuskan,
Di situ ada nikmat yang terasa, yang ternyata tidak terasa untuk kita. Di balik jantung, di balik liver, di balik lambung yang terus bekerja supaya kita tetap menjalani kehidupan ini beribadah kepada Allah, ternyata itu merupakan kenikmatan yang terkadang tidak terasa. Kadang-kadang kita sering memikirkan nikmat yang terasa, yang belum kita peroleh, tapi melupakan kenikmatan-kenikmatan yang sejatinya sudah begitu banyak, bagaikan gelombang di atas gelombang yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Setan itu kalau menyesatkan dan mengacaukan pikiran kita, setan itu menjadikan kita suka menghitung musibah, tetapi melupakan besarnya nikmat yang Allah telah berikan di dalam kehidupan kita. Kita ini kalau ada musibah, kita ingat betul, memori kita detail ketika mengingat setiap musibah dan setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Berapa kali kita masuk rumah sakit, kita ingat. Berapa kali kita rugi investasi ketika terjebak pada investasi bodong, kita ingat. Berapa kali kita tabrakan dan jatuh, kita ingat. Tapi kita tidak pernah ingat berapa nikmat, kemudahan, dan keringanan Allah berikan pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Itulah yang menjadikan kita harus selalu sangat memahami. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah di dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Maka sesungguhnya syukur itu setidaknya dua. Satu, yang pertama adalah janganlah kita suka melihat kehidupan orang lain supaya kita gampang untuk bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah jangan suka kita membandingkan dengan apa yang telah kita peroleh. Inilah pentingnya di dalam kita bersyukur. Semoga Allah membimbing kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Pak Eri dan Bunia, saya pada kesempatan hari ini minta izin untuk tidak melanjutkan materi kajian 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Saya pada kesempatan hari ini ingin membahas tentang satu ayat, di mana perspektif ayat ini sangatlah bagus sekali apabila kita terapkan pada hati kita dan kita terapkan pada kita berinteraksi pada kehidupan yang kita lewati. Karena ternyata kehidupan yang hari ini kita jalani dengan berbagai macam pernak-perniknya, berbagai macam masalahnya, terkadang kita itu perlu mindset yang benar supaya kita bisa menjalani kehidupan ini tidak menimbulkan banyak konflik dan banyak masalah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus tahu bagaimana menerapkan setiap ayat, karena sejatinya setiap ayat di dalam Al-Quran bukan hanya kita baca untuk memperoleh pahalanya, tapi setiap ayat yang kita baca, bagaimana kita menjadikan ayat itu menjadi petunjuk, supaya kita mampu menerapkan pada kehidupan dan kita tahu bagaimana kita selamat dan bagaimana kita tidak terjerumus kepada kerusakan. Oleh karenanya, khusus untuk sore kali ini, saya meminta izin tidak melanjutkan pembahasan buku. Nanti pembahasan buku kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita akan membahas tentang satu ayat yang insya Allah ayat ini bisa menjadi spotlight banyak hal pada kehidupan kita. Mari kita kaji dan mari kita bahas. Ayat yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini yaitu adalah surat Az-Zukhruf ayat 32. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya ini merupakan ayat yang akan menjadi pembahasan kita. Bagi yang membawa mushaf digital, silahkan untuk dibuka surat Az-Zukhruf. Kita pada kesempatan ini, sebelum kita menyampaikan tentang surat Az-Zukhruf, surat ke-43, dan kita akan fokus kepada ayat yang ke-32. Sebelum kita membahas ini, perlu saya sampaikan muqaddimah. Bahwasanya di antara banyak problematika dan konflik kehidupan kita hari ini adalah bagaimana kita menerjemahkan apa yang sering kita lihat dan apa yang sering lalu lalang di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki persepsi yang benar. Kadang-kadang manusia itu hari ini mudah untuk frustasi, mudah untuk depresi. Salah satunya karena dia tidak memiliki manajemen. Bagaimana menyikapi apa yang ada pada kehidupannya dan apa yang terjadi di hadapannya dan apa yang lalu lalang di sekitarnya. Dan akhirnya ketika kita tidak bisa menyikapi dengan benar dan tidak bisa menyikapi dengan ilmu, terkadang menimbulkan pressure, menimbulkan tekanan pada hati kita, menimbulkan depresi dan menimbulkan frustasi dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi masalah besar pada kehidupan kita. Contohnya ketika kita menjumpai bagaimana seorang wanita melahirkan,
Lalu wanita ini ternyata tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melahirkan. Suaminya juga tidak bisa menjadi support system bagi istrinya ketika melahirkan. Dan akhirnya banyak wanita ketika melahirkan tidak diimbangi dengan pengetahuan, tidak diimbangi dengan sebuah keimanan kepada pahala yang akan dia peroleh ketika dia merasakan beratnya melahirkan dan mendidik anaknya dari kecil, maka terkadang menjadikan akhirnya kehidupan menjadi orang tua setelah melahirkan itu tidak sedikit yang frustasi dan tidak sedikit yang depresi. Istilahnya orang barat itu baby blues. Akhirnya bisa terjadi banyak kasus. Kita tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi kita bermaksud untuk mengambil sebuah pesan bahwasanya kejadian apapun yang ada pada kehidupan kita itu terkadang harus kita sikapi dengan ilmu supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh setan, karena pikiran tanpa ilmu adalah salah satu medan yang paling banyak diombang-ambingkan oleh setan. Jadi kalau kita di dalam hati kita, pikiran kita tidak ada ilmunya, maka sesungguhnya kita akan mudah diperangi oleh setan, dan setan menjajah alam pikiran kita, dan setan mengombang-ambingkan pikiran kita, dan akhirnya orang cenderung mudah depresi dan frustasi. Contoh hal kecil, ketika kita punya anak, tentunya kita tahu ketika kita punya anak itu pasti melelahkan dan meletihkan. Tidak ada yang tidak punya anak yang tidak lelah. Bohong sekali kalau ada orang berkata saya punya anak tidak lelah. Tidak, punya anak itu pastinya melelahkan. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan bahwasanya mendidik anak itu ternyata melelahkan dan meletihkan, tetapi di sisi yang lainnya kita mendapatkan informasi bahwasanya ternyata manusia itu ketika mereka menikah, setelah mereka menikah, lalu Allah itu menjadikan sebagian dosa orang yang menikah ketika sudah punya keturunan, Allah jadikan sebagian dosanya ditaruh pada satu storage khusus, yang mana dosa pada gudang itu, dosa anaknya itu, dosanya dia tidak mungkin dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan dan kepenatan ketika dia mendidik anaknya. Jadi kalau kita nikah, kita punya anak, ada sebagian dosa kita yang dipisahkan oleh Allah, yang dosa itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan, kepenatan, keletihan yang kita rasakan ketika kita mendidik anak kita. Kalau kita membaca referensi ini, kita membaca ilmu ini, menjadikan kita tetap lelah memang, tetap letih memang, tapi setidaknya kita memiliki alasan untuk lelah. Bahwasanya lelahnya kita itu ketika mendidik anak itu menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kita dan kemaksiatan kita. Dan bukankah nanti ujungnya bisa memberikan energi kepada kita untuk tetap bertahan? Itulah pentingnya perspektif yang benar. Paham maksud saya ya, insya Allah. Sama pula bahwasanya di dalam kehidupan kita, kita juga sangat mengerti sekali bahwasanya di dalam kehidupan kita ini perlu perspektif yang benar di dalam kita menjalani kehidupan kita. Supaya betul-betul kita tidak diombang-ambingkan oleh setan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karenanya, inilah yang menjadikan kita paham. Kita butuh perspektif di dalam kita menghadapi apa yang terjadi di hadapan kita, dan bagaimana kita memaknai setiap perkara yang lalu lalang di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi perkara penting. Sekarang, mari kita bahas. Salah satu di antara perkara yang hari ini kita hadapi dan ternyata tidak sedikit membuat pressure pada kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita sering menghadapi di dalam kita berinteraksi. Kita berinteraksi dengan banyak orang, dan kita berinteraksi dengan ragam manusia. Tentunya dengan ragam manusia yang berbeda-beda. Dan ternyata setiap manusia memiliki pencapaian-pencapaian yang berbeda-beda, yang tentunya berbeda dengan pencapaian kita. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang pencapaiannya pada masalah kualitas hidup, masalah finansial dan potensi hidupnya itu terkadang di bawah kita. Tapi sering sekali kita ketika berada di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang potensi kebaikannya lebih besar daripada kita, finansialnya lebih besar daripada kita, materinya lebih banyak daripada kita. Dan terkadang hati kita itu rapuh ketika melihat kejadian itu. Akhirnya di dalam hati kita bergumul dengan segala sesuatu yang negatif, dan akhirnya menjadikan kita ketika sering berjumpa dengan orang yang melampaui kita dalam masalah materi dan finansial, menjadikan kita terkadang memiliki banyak penyakit di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita. Dan terkadang bisa menjadikan kita
sampai buta mata kita lalu melakukan tindakan yang melampaui batas. Kadang-kadang kita memfitnah, kadang-kadang kita menjelekkan orang itu ketika kita mendapatkan pencapaian finansialnya terkadang lebih banyak daripada pencapaian finansial kita. Kadang-kadang sifat kita menjadi buruk. Kita akhirnya mendatangkan kekurangan, kesalahan, dan aib orang itu hanya ketika orang itu tidak sesuai atau orang itu ketika melampaui kita dalam urusan duniawi. Lalu akhirnya kita kalap dan akhirnya kita stres, akhirnya kita menjalani kehidupan dengan frustasi. Bukan yang salah pada kualitas hidupnya, tetapi yang salah adalah ketika dia tidak bisa menerjemahkan bagaimana dia melihat orang lain ketika Allah memberikan sesuatu kepadanya. Yang terkadang Allah tidak memberikan kepada kita dalam masalah volume dan jumlah yang kita peroleh. Oleh karenanya, setelah kita memahami tentang perkara ini, kita ingin sekali membahas tentang ayat ini saya ketika membaca, mentadaburinya itu memberikan efek yang luar biasa. Karena pada dasarnya setiap dari kita harus sering-sering menterapi hati kita. Seorang guru harus menterapi hatinya. Seorang manusia muslim juga harus menterapi hatinya. Karena yang paling kita khawatirkan itu ketika hati kita sudah tumbuh pohon hasad. Pohon hasad. Pohon hasad itu adalah kebencian kita ketika melihat pencapaian orang lain. Dan sesungguhnya penyakit hasad itu penyakit yang hampir-hampir tidak ada manusia yang selamat darinya. Baik dia soleh atau tidak soleh. Makanya sampai kita mendapatkan perkataan seorang ulama besar, makhalal jasad anil hasad. Tidak ada jasad manusia yang masih hidup kecuali mereka belum tentu selamat dari penyakit hasad. Bahkan sesama da'i sekalipun, sesama ustadz sekalipun pun tidak lepas dari penyakit hasad. Ketika kita melihat satu karunia yang Allah berikan kepada sebagian yang lain dan terkadang yang melihat karunia itu belum bisa memiliki manajemen yang baik ketika melihat potensi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah yang menjadi dasar kita untuk kita menyampaikan bahwasanya salah satu hati yang salim, hati yang baik, hati yang sangat mulia, itu adalah hati ketika kita bersih. Dan kita bukan bersih. Salah satu hati yang baik itu adalah hati yang mana pemiliknya tidak pernah berhenti berusaha. Bagaimana menjadikan pemilik hati itu betul-betul berusaha untuk menempatkan hatinya supaya tidak terkena penyakit hasad. Padahal penyakit hasad itu pasti kita akan temukan karena kita makhluk sosial yang berjumpa dengan banyak orang. Oke, sudah paham ya kita arahnya? Berarti kita akan membicarakan tentang muamalah, bagaimana kita ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu pada kehidupannya. Dan terkadang kita sedang berusaha mati-matian bagaimana kita berusaha tidak bisa. Kita berusaha bagaimana kita mampu untuk memadamkan pohon hasad yang bisa tumbuh di hati manusia siapapun. Ini yang menjadi perhatian kita. Kita tentunya, mari kita buka, yaitu adalah surat Az-Zukhruf ayat ke-43. Surat ini merupakan surat ke-43 dan kita akan membuka pada ayat yang ke-32. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat yang ke-32. Ahum yaksimuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmatmu? Artinya bahwasanya yang membagikan rahmatnya Allah itu hanya Allah saja. Allah yang membagikan rahmatnya. Dengan rahmat itulah Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Ini antum ya? Ya, bukakan. Allah menyampaikan kepada kita, ahum yaksimuna rahmata rabbika. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Ya. Lalu Allah menyampaikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Maka sesungguhnya Allah lalu menyampaikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Sesungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan manusia dalam kehidupan dunia. Jadi yang menentukan kita pada kehidupan di dunia itu bagaimana penghidupan kita, rezeki kita, volume kita, mendapatkan harta itu Allah semata. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhriya. Dan sesungguhnya kami meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian itu dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya.
Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan sesungguhnya rahmat dari Allah itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia dalam masalah harta. Ya, saya ulang kembali. Ahum yaksibuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini menjadi pembahasan kita. Dari ayat ini, akhirnya kita bisa mengambil banyak perspektif dan banyak message yang kita bisa peroleh dan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Supaya kita paham, supaya kita mampu bagaimana memiliki pola pikir yang benar dan mindset yang lurus di dalam kehidupan, terutama ketika kita bekerja. Karena ketika kita bekerja, kita akan bertemu dengan banyak orang dengan pencapaian-pencapaian yang Allah berikan kepada setiap manusia. Yang pertama, ayat ini disebut oleh para ulama, ini merupakan ayat untuk menghilangkan penyakit hasad yang ada pada diri kita. Bahwasanya hasad itu merupakan perkara yang tidak disebut dengan dosa kecil, tetapi hasad itu perkara dosa besar. Jangan dianggap remeh, yaitu hasad. Hasad itu bukan dosa kecil, hasad itu dosa besar. Ustadz, hasad dosa besar? Iya, hasad itu dosa besar. Melihat orang sedih melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain sedih. Itu kalau kita sederhanakan. Hasad itu adalah ketika kita benci melihat kenikmatan yang didapatkan sama orang lain, lalu kita berkeinginan supaya kenikmatan yang telah didapatkan saudara kita itu hancur berantakan karena kita merasa bahwasanya kita lebih berhak mendapatkan kenikmatan itu. Itu yang dinamakan hasad. Dan hasad itu sebenarnya merupakan dosa besar. Dia tidak terkategori sebagai dosa kecil. Jadi kalau Bapak, kalau Ibu, kalau semua yang hadir pada kesempatan ini, sore ini, saya juga, bahwasanya ketika kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kita benci melihat kenikmatan itu, dan kita berkata, harusnya yang mendapatkan kenikmatan itu bukan dia, yang lebih pantas itu saya. Lalu kita berkeinginan supaya orang itu dengan kenikmatannya hancur karena menurut kita tidak pantas dia mendapatkan kenikmatan itu. Lalu kita senang ketika dia kehilangan kenikmatan itu. Itulah yang disebut dengan hasad dan itu terkategori sebagai dosa besar. Pertanyaan kita, Ustadz, kenapa hasad itu termasuk dosa besar? Karena sesungguhnya hasad itu termasuk dosa besar karena sesungguhnya orang yang hasad itu seakan-akan dia telah menuduh Allah tidak becus ketika membagikan rahmat dan membagikan kebaikan kepada setiap manusia yang Allah kehendaki. Sehingga ketika kita hasad, kita merasa bahwasanya Allah salah menempatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan kita merasa diri kita yang lebih berhak mendapatkan kenikmatan itu dari Allah. Perasaan yang terbentuk ketika kita merasa bahwasanya Allah salah ngasih, bahwasanya Allah itu salah ngasih nikmat sama orang, itulah yang menjadi dosa besar. Kenapa? Karena hasad tidak akan terjadi kecuali karena kita meyakini bahwasanya nikmat yang didapatkan orang lain itu tidak pantas, seakan-akan Allah itu bodoh ketika membagikan nikmat sehingga ada seorang hamba yang tidak pantas mendapatkan kenikmatan itu. Itu namanya hasad. Dan itulah kenapa disebut dengan dosa besar. Ya, jadi disebut dosa besar. Kenapa? Karena kalau kamu hasad, kalau ustadz hasad, kalau guru hasad, kalau pebisnis hasad, kalau owner perusahaan hasad, maka sesungguhnya seakan-akan dia telah menuduh Allah. Ya Allah, engkau salah ngasih nikmat sama dia. Harusnya nikmat itu untuk aku, bukan untuk dia. Dan harusnya kamu hancurkan nikmat itu. Dan harusnya nikmat itu dipindahkan kepadaku. Itu secara tidak langsung ketika orang itu hasad. Jadi ingat, hasad itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Makanya kita mendapati Rasulullah SAW kembali menegaskan tentang hasad ini. Karena hasad ini memang betul-betul merusak sekali. Makanya Nabi sampai mengatakan, iyyakum wal hasad. Sesungguhnya jagalah dirimu dari penyakit hasad yang ada pada hati kalian. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api ketika membakar kayu dan menjadikan kayu tiada ketika sebelumnya kosong lalu menjadi tiada. Itulah hasad. Itulah hasad. Berbahayakah hasad? Berbahaya sekali dalam kehidupan.
Maka sesungguhnya kita memahami bahwasanya hasad ini menjadi titik perhatian kita. Dan maaf, ketika kita sudah memahami definisi hasad, bahwasanya hasad itu adalah ketika kita melihat nikmat yang dirasakan orang lain dan kita merasa bahwasanya nikmat itu tidak sepantasnya dimiliki sama hamba tersebut dan harusnya nikmat itu kita yang merasakan, lalu kita berkeinginan supaya nikmat itu menjadi hilang. Kita tahu definisi hasad itu apa. Sekarang mari kita raba. Pernah nggak kita hasad? Pasti jawabannya pernah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang selamat dari hasad kecuali yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Ini definisi hasad yang pertama. Dan ternyata terkadang di tempat kantor, di tempat bekerja, itu ternyata hasad itu juga luar biasa. Menyeruak di antara keramaian manusia yang sedang sama-sama berjuang untuk mencari sesuap rezeki. Nah, itu hasad. Kadang-kadang antara satu warung dengan warung di sampingnya, bukankah berkobar hasad di antara kedua warung ketika berdekatan? Di antara satu toko dengan toko, terkadang kita menjumpai bagaimana panasnya permusuhan di antara dua toko yang berdekatan dan mereka saling hasad. Dan bukankah kita sering menjumpai terkadang para guru, mereka juga memiliki hasad? Dan bukankah ustadz juga punya hasad yang kadang-kadang ketika ada ustadz, ketika sudah punya hasad itu lebih berbahaya daripada hasadnya orang biasa. Kenapa hasadnya guru itu lebih berbahaya daripada hasadnya orang biasa? Kalau orang lain, kalau orang biasa itu hasad, maka sesungguhnya hasadnya orang biasa itu hanya untuk dirinya dan membawa dampak kerusakan kepada dirinya sendiri. Tapi kalau hasad itu dimiliki sama ustadz, hasad itu dimiliki sama guru, maka sesungguhnya dampak keburukannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berlaku kepada semua murid yang mengikutinya. Ketika sang guru telah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya fulan itu tidak pantas, fulan itu tidak pantas, fulan itu nggak boleh dijadikan tempat ilmu, fulan itu nggak boleh kalian belajar gitu. Dan ternyata ketika dia menuduh ustadz lain yang tidak pantas untuk diambil ilmunya, bukan datang karena penjelasan dan alasan yang syar'i, tetapi datang karena kebencian terhadap kemudahan yang ada pada ustadz yang dituduh itu. Itulah hasadnya guru yang sangat berbahaya. Ya, itulah hasadnya guru yang sangat berbahaya. Lah inilah yang menjadikan kita paham yang pertama ini. Hasad itu memang betul-betul tersembunyi di balik hati kita. Dan sesungguhnya yang kita ingin tekankan dulu, yang pertama hasad itu definisinya apa? Dan ternyata hasad itu dimiliki siapapun. Tapi penting, ini nasihat teguran keras untuk saya. Hasadnya guru itu lebih besar lagi dosanya. Karena hasadnya seorang guru bukan hanya membawa dampak kerusakan untuk dirinya, tapi membawa kerusakan bagi setiap orang yang mengikutinya. Makanya betul ketika Nabi mengatakan jauh-jauhilah penyakit hasad. Karena hasad itu sebagaimana api yang membakar kayu menjadi gosong sebelum menjadikannya tiada. Itulah hasad. Hati-hati sama hasad. Hasad bukan dosa kecil, tetapi hasad itu dosa besar sekali. Karena dosa yang bisa memadamkan kebaikan dan menghapuskan kebaikan itu dosa besar. Ya. Para ulama, saya agak sedikit perluas dan agak perjelas. Para ulama itu mengatakan, kalau ada dosa itu ada dua, maaf. Dosa yang catatan keburukannya hanya untuk berlaku kepada yang melakukan. Yang menjadikan mizan keburukannya nanti bertambah berat. Tapi ada yang kedua, dosa yang menjadikan pahala kebaikannya itu, yang menjadikan dosa itu menjadikan pahala kebaikannya menjadi hilang, itu dosa yang lebih berat. Contoh, Bapak Ibu meninggalkan sholat duhur itu berbeda ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar itu bisa menghapuskan kebaikan selama 1 hari. Sholat duhur meninggalkannya dosa besar, iya. Meninggalkan sholat duhur itu dosa besar. Tapi dosa besarnya meninggalkan sholat duhur tidak sama meninggalkan sholat asar. Kenapa? Sholat asar disebut secara khusus oleh Nabi bahwasanya man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, amalan hari itu dihapuskan semuanya oleh Allah. Nah, termasuk terkategori dosa yang bisa menghapuskan amal kebaikan itu apa? Dosa tentang masalah hasad. Itu menjadikan kita memahami
Inilah yang kita pahamkan. Makanya ketika kita membaca tentang surat Az-Zukhruf, yang kita baca ini, kita akhirnya mengetahui pada surat Az-Zukhruf ke-32, ini bicara tentang pengobatan yang Allah turunkan langsung. Bagaimana kita bisa berusaha menterapi ketika hati kita tersengat dan tersetrum dengan penyakit hasad. Tapi kita mengetahui dulu kedudukannya. Hasad bisa dijumpai di pesantren. Hasad bisa kita jumpai di tempat kerja. Hasad kita bisa jumpai di warung-warung makan yang berdekatan. Hasad bisa kita jumpai antara kantor dengan kantor yang lainnya. Ketika semuanya mereka sedang memperebutkan tentang satu rezeki yang ada. Inilah yang pertama. Hasad itu definisinya apa? Ya. Yang kedua yang kita harus pahami tentang masalah hasad. Hasad itu termasuk dosa besar di mana para pelakunya tidak pernah merasa. Terkadang ketika dia sudah melakukan perkara hasad. Karena dosa hasad itu tidak ekspresif yang dirasakan ketika kita melakukan dosa yang berkaitan fisik. Ya. Jadi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan yang bernama hasad, maka sesungguhnya dosa hasad itu lembut ya, bagaikan racun ketika tertutupi dengan rempah-rempah yang mengeluarkan bau yang menyengat, di mana bau yang menyengat itu begitu lezat, sehingga orang tidak tahu kalau itu racun. Ya. Sehingga akhirnya berbeda dengan dosa khamr. Orang kalau minum khamr, maka seluruh anggota fisiknya itu langsung menerjemahkan itu dosa besar. Orang ketika berzina, seluruh tubuhnya langsung merespon dan memberikan kesimpulan pada pikirannya, jangan zina. Kenapa kamu zina? Kamu kan sudah punya istri, nyesel dia. Orang membunuh, dia pasti menyesal, makanya dia kabur, ya, dia ketakutan setelah dia membunuh, sebagaimana kejadian yang sempat viral ya kemarin di Sumatera. Kita menjumpai bagaimana ada orang membunuh tukang gorengan dan naudzubillah min dzalik memperkosa sebelumnya. Dosa-dosa itu langsung berefek besar, menjadikan pelakunya itu betul-betul menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Beda dengan hasad. Maka para ulama mengatakan bahwasanya hasad itu berbeda. Hasad itu dilakukan oleh pelakunya dan pelakunya tidak pernah. Pelakunya itu jarang sekali merasa itu dia telah hasad. Dan terkadang dia memberikan tabrir. Tabrir itu apa ya? Dia melakukan pembenaran atas hasadnya itu. Dan menutupi kesan bahwasanya dia telah berdosa. Saya ngomong kayak gini tuh, ini fakta loh ya. Saya ngomong ini fakta loh ya sebenarnya. Orang ini tuh begini. Saya bukan mau gibah ya, tapi memang kenyataannya begitu. Dia akan mendatangkan diksi dan kalimat untuk membenarkan apa yang telah ada pada hatinya ketika hasad. Mulut itu biasanya bekerja sama dengan hati yang sudah hasad. Mulut merangkai setiap kalimat supaya apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang diinformasikan itu betul-betul diterima sebagai bagian dari informasi dan bukan sebagai bagian dari cermin hasad hatinya. Paham maksud saya ya? Insya Allah moga-moga paham. Jadi hati dengan lisan itu mereka bersepakat. Makanya orang hasad itu cenderung mereka nanti menyembunyikan hasadnya itu. Dia menyembunyikan penyakit hasad tersebut dan hatinya memang orangnya begini. Bukan saya ngomong ini ya, tapi memang kenyataannya begitu. Ini intinya semuanya sama, itu merupakan cermin dari hati yang hasad. Sehingga yang kedua apa? Yang kedua yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah hasad itulah yang terkadang pelakunya itu tidak merasa kalau dirinya telah melakukan perkara hasad. Karena penyakit-penyakit hati itu tidak terasa. Tidak sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan fisik, itulah berbedanya. Makanya kenapa penyakit hati lebih berbahaya? Karena memberikan efek tidak terasa kepada tubuh ketika melakukan itu. Seperti tubuh tidak punya alarm atas penyakit hati itu, kecuali yang betul-betul belajar dan diberikan rahmat oleh Allah. Biasanya Allah kasih alarm pada jiwanya. Ini kamu sudah begini, nih kamu sudah nggak tawakal, nih kamu kurang sabar nih. Ada alarm kalau betul-betul dia terus belajar dan mendekat sama Allah. Tapi kalau orang biasa tidak mau mendekat sama Allah, biasanya tubuhnya dan jiwanya itu tidak punya alarm bahwasanya hatinya telah berbuat, bahwasanya hatinya telah terjangkiti dengan penyakit.
Beda dengan dosa fisik. Dosa fisik itu punya alarm. Kemaluan yang dipakai berzina langsung tubuhnya memberikan alarm. Ini dosa besar loh ya. Orang minum khamr, tubuhnya langsung ngasih alarm. Alarmnya adalah peringatan. Ini kamu minum alkohol, ini kamu dosa besar loh. Alarmnya itu langsung ada. Beda dengan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu tidak ada alarm. Kecuali orang yang sering merenung, orang yang sering duduk di hadapan Allah, orang yang sering duduk di taman ilmu, itu biasanya nanti ada alarm pada jiwanya ketika hatinya sudah ada sapaan penyakit. Maka sesungguhnya yang kedua yang kita jumpai dan kita dapatkan itu apa? Yang kita jumpai, yang kita dapati bahwasanya hasad itu penyakit hati yang lembut, ibarat racun, tertutupi dengan rempah-rempah yang di atas, yang ditabur di atas racun itu, sehingga tidak terasa, sehingga orang itu makan, minum tanpa terasa bahwasanya semua itu membawa dampak kerusakan dan kematian ketika dia terus melahapnya. Itu yang kedua, hasad. Yang ketiga, ini merupakan ayat yang ke-32 surat Az-Zukhruf itu sebenarnya terapi bagi kita. Jadi ketika kita paham bahwasanya hasad itu definisinya apa, berbahayanya hasad itu bagaimana, dan kita sudah paham bahwasanya hasad itu terkategori sebagai dosa besar. Hasad itu menimpa kepada siapapun, guru, tidak guru, awam, pinter, berjenggot, tidak berjenggot, berjubah, tidak berjubah, pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Semuanya punya potensi yang sama untuk mendapatkan hasad pada hatinya, dan sesungguhnya kita memahami tentang hasad itu merupakan hal yang sering terjadi di banyak tempat, maka akhirnya Allah turunkan surat Az-Zukhruf 32. Salah satunya Allah memberikan kepada kita ilmu, Allah memberikan kepada kita perspektif. Apa sih yang bisa menjadikan kita itu bisa memiliki manajemen kalau tiba-tiba hati kita mendorong-dorong kita untuk benci terhadap kenikmatan yang didapatkan orang lain ketika dia punya rezeki. Biasanya ada momen-momen tertentu. Bapak Ibu ketika lagi ketemu pada reuni biasanya. Dan di situ ketika sedang kita reuni, kita ketemu orang ini, kita tahu loh, dulu kamu sekolah begini, kok sekarang hidupanmu begini sih? Yang kita mikir nih. Ya. Lalu kita ketemu sama teman-teman kantor yang dulunya bekerja bareng-bareng, ternyata dia melesat dan kita masih di stuck posisi yang sama beberapa tahun yang lalu. Maka sesungguhnya itu merupakan waktu-waktu yang sangat rawan untuk tumbuhnya penyakit hasad. Ya. Kenapa? Karena ketika kita dihadapkan kepada orang lain itu menjadi ujian bagi kita. Karena memang sebagian orang itu akan menjadi ujian bagi kehidupan kita. Ya. Jadi Allah itu jadikan sebagian dari kita itu adalah ujian bagi sebagian dari kita. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan 20. Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Furqan 20. Apa yang Allah sampaikan? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Maka sesungguhnya Allah itu sudah menegaskan kepada kita, Allah jadikan sebagian muslim, sebagian manusia itu fitnah bagi sebagian manusia yang lainnya. Memang begitu. Atasbirun, kenapa Allah jadikan sebagian dari orang yang kita temui itu menjadi fitnah dan ujian bagi kita, dan kita juga menjadi ujian bagi sebagian orang yang mungkin tahu kenal dengan kita? Maka Allah menutupnya dengan kata atasbirun, karena Allah ingin melihat seberapa besar kita bersabar ketika kita berinteraksi dengan banyak orang. Artinya bahwasanya di dalam kehidupan kita ini ada momen-momen bahwasanya kita itu didorong oleh hawa nafsu kita yang menyuruh kita kepada perbuatan yang buruk, yaitu hawa nafsu la'amaratum bisu, hawa nafsu yang menyuruh kita kepada perbuatan buruk supaya kita itu hasad. Terlebih lagi ketika dia mendapatkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan yang ternyata kita tahu dia kayak apa dan kita merasa kita yang lebih berhak dengan itu karena kita tahu kualitas dia. Makanya Allah lalu memberikan kepada kita Allah memberikan kepada kita sebuah penjabaran. Bahwasanya Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah yang membagi. Memang Allah itu yang membagi penghidupan. Setiap manusia itu Allah yang membagi. Ya.
Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Dan Allah jadikan sebagian dari kita itu lebih di atas dalam masalah harta dibandingkan sebagian yang lain. Kenapa? Supaya bisa saling memberikan manfaat. Kenapa? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lapang, ada yang sempit. Supaya kehidupan ini berjalan. Kalau kata para ulama. Kalau semuanya dijadikan kaya, kehidupan tidak berjalan. Orang semuanya nyumbang masjid, lalu yang mau bangun masjid siapa? Yang jadi kulinya siapa? Yang jadi tukang bangunannya siapa? Kalau semuanya bangun sekolahan, lalu siapa yang bangun sekolahan? Kalau semuanya kaya, nanti siapa yang jualan lele? Yang tahu kita nikmati warung lele Lamongan di pinggir jalan. Kalau semuanya kaya raya, siapa yang jualan bakso, jualan mie ayam? Jualan makanan-makanan yang ada di pinggir jalan, jualan kaos kaki, jualan peci, jualan minuman, itu nggak ada. Dan kehidupan tidak berjalan. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita, lihat takhidha ba'duhum ba'du sukhriya. Kenapa Allah itu jadikan kehidupan itu ada yang tinggi, ada yang rendah dalam masalah harta? Bukanlah harta yang banyak itu tanda kemuliaan, bukanlah yang sedikit itu tanda kemurkaan Allah. Nah, Allah jadikan ada yang kaya dan miskin itu lihat takhidha ba'duhum ba'du sukhriya. Supaya sebagian dari kita itu bisa mengambil manfaat dengan sebagian yang lain. Ketika Allah jadikan kehidupan ini tidak satu seragam dan tidak satu volume dalam masalah kekayaan dan masalah pencapaian finansial. Itu yang Allah ingin sampaikan. Makanya akhirnya ketika kita memahami ayat ini, sebenarnya surat Az-Zukhruf 32 ini sebenarnya menyuruh kita supaya manusia itu berusaha betul. Kehidupan kita itu berkualitas ketika kita sudah mengerti bagaimana kita waspada terhadap penyakit hasad. Nah, karena sesungguhnya penyakit hasad inilah yang betul-betul menggerogoti bukan hanya kebaikan kita, bukan hanya menghapuskan kebaikan kita, bahkan kelapangan hidup kita, kegembiraan jiwa kita, bahkan nikmatnya hidup kita itu diambil semuanya itu kalau sudah kita memiliki penyakit hasad. Belum lagi berapa banyak manusia yang akhirnya jatuh kepada kerusakan, rencana yang jahat, dendam, kesumat, kebencian tidak berujung hanya karena hasad. Kenapa? Hampir tidak pernah lepas setiap masalah itu pasti ada hubungannya dengan penyakit hasad. Ya, dengan penyakit hasad itu. Makanya sampai-sampai kita menjumpai dosa yang pertama itu juga ada irisannya dengan hasad. Kenapa dengan hasad? Ya karena kita menjumpai bagaimana seorang iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Dan dia menganggap bahwasanya Adam itu tidak pantas mendapatkan kemuliaan sampai para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Hasad itulah yang menjadi salah satu latar belakang kenapa iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Sombong itu hasil dari hasad. Karena hasad itu kuncinya. Lah, hasad itu bisa membuka berbagai macam kejahatan. Dari hasad orang gibah. Dari hasad orang bisa membunuh. Dari hasad maka orang bisa melampaui batas. Dari hasad orang bisa merencanakan berbagai macam rencana-rencana kejahatan. Dari hasad orang bisa mengasah pisau. Dari hasad orang bisa merencanakan sebuah planning-planning buruk untuk mendatangkan keburukan bagi manusia yang dia benci terhadap kenikmatan yang dia peroleh. Itu hasad. Hasad itu kuncinya. Nah, berbagai macam kerusakan itu dampaknya itu selalu dari sebuah penyakit hasad ketika irisannya itu membawa kerusakan pada kehidupan manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami penting sekali kehidupan ini. Berarti bahwasanya yang menjadikan kehidupan kita hilang nikmatnya, hilang lapangnya, dan akhirnya kita tidak bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan takarannya kepada kita itu bukan karena Allah yang salah takarannya. Bukan Allah yang salah memberikan kita pekerjaan dengan jabatan apa. Bukan. Jabatan kita tidak ada yang salah. Status kita juga tidak ada yang salah. Volume kita, harta itu tidak ada yang salah. Saldo rekening kita tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah semuanya itu. Demi Allah tidak ada yang salah. Karena takaran Allah itu tidak mungkin salah. Yang salah itu adalah ketika salah satunya hati kita biarkan untuk hasad kepada segala sesuatu sehingga akhirnya hasad itu berdampak. Apa itu? Berdampaknya bahwasanya setiap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita hilang semua kebaikannya, menguap.
menguap semua kebaikannya, semua nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Bukan karena nikmatnya yang salah, bukan karena nikmatnya yang kurang, bukan. Tapi karena besarnya hasad itu menjadikan kita hilang semua kenikmatan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan kita memahami betul kunci kehidupan pada zaman materialisme hari ini di tengah derasnya kapitalisme. Karena sekarang kan kita setuju tidak setuju, kita ini hidup pada zaman materialisme dan kita hidup pada zaman kapitalisme. Di mana kita itu akan dekat dengan beranda orang lain dengan seluruh pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan. Kadang-kadang kita sudah berada di kamar, rumah kita di pojok gang, tapi di kamar kita bisa mengakses segala sesuatu. Dan ternyata kita melihat, wah dia mendapatkan 1 miliar pertama, dia mendapatkan 2 miliar kedua, dia mendapatkan 5 miliar pertama, dia bisa membelikan istrinya itu, dia bisa membelikan anaknya di sini, dia bisa menyekolahkan anaknya di situ, dia bisa memberikan anaknya ini, dia bisa mengumrohkan orang tua. Ini kadang-kadang di tengah zaman ketika luar biasa masalah harta ini berkecamuk lalu lalang di sekitar kita. Maka sesungguhnya di tengah zaman materialisme, kalau dalam bahasa Nabi itu disebut dengan fitnatus sarra. Di tengah zaman materialisme ini, terkadang penyakit yang paling berat, yang tidak sering kita anggap, dan kita anggap sebelah mata, padahal itu merupakan masalah berat dalam kehidupan, itu apa? Hatimu dan hasad sudah menyatu menjadi satu sampai akhirnya kamu tidak sadar terlalu banyak orang yang kamu hasadin di dalam kehidupan. Kalau sudah terlalu banyak orang yang kamu hasadin, sebanyak itu pula dan sejauh itu pula kita tidak akan merasakan bahagia dalam kehidupan. Akhirnya apa? Hidup hanya untuk membenarkan narasi kebencian kita sama orang. Orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini. Akhirnya apa? Semua tidak ada yang benar. Terus yang benar siapa? Yang benar saya dong. Apalagi kalau ada seorang dai ya, sudah salah, ini nggak benar, ya salah, semuanya salah. Terus yang benar siapa? Ya saya. Nah, itu kan berbahaya sekali. Inilah yang menjadikan kita mengerti. Ya. Jadi hal-hal yang kita harus mengerti tentang hasad ini kita memberikan terapi ketika kita berada di ruang-ruang profesionalitas kita, ya, di tempat-tempat kita sedang mengais setiap rezeki dan mengais setiap kebaikan dari urusan dunia ini, harus waspada betul terhadap penyakit hasad yang terjadi pada kehidupan kita. Sehingga akhirnya setidaknya surat Az-Zukhruf 32 ini Allah turunkan sebenarnya apa? Supaya menjadi sebuah perenungan. Allah yang ngatur dan aturan Allah itu tidak ada yang salah. Yang dikasih lebih itu juga ujian, yang dikasih sedikit itu juga ujian. Yang salah bukan volumenya, yang salah itu bukan nominalnya. Yang salah itu ketika hati kita penuh dengan penyakit dan akhirnya nikmat itu dikasih berapapun juga tidak akan melahirkan kebahagiaan. Karena apa? Karena tempat hati yang mendapatkan nikmat itu tidak pernah bersih dan tidak pernah sehat. Inilah yang menjadikan kita sangat harus berhati-hati. Oleh karenanya, karena surat Az-Zukhruf 32 dan akhirnya kita paham, oh Allah yang membagi-bagi. Oh mungkin dia di situ, oh saya di sini. Semuanya yang dibagi Allah. Maka pertama kali yang kita harus lakukan, kalau tiba-tiba kita pada kehidupan ini, perjalanan ini, kita dipertemukan dengan orang-orang yang mereka itu memiliki berbagai macam kebaikan dan berbagai macam kelebihan volume dan nominal dalam masalah finansial, apa yang harus kita lakukan? Mari kita sama-sama bareng-bareng, yuk kita nasihatin diri kita dengan beberapa hal. Satu, yang kita harus pahami adalah kita harus mengimani surat Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita harus mengimani bahwasanya yang membagikan setiap penghidupan manusia itu Allah dan Allah tidak mungkin salah. Dan ini mutlak, tidak bisa ditawar, ini tidak bisa dikurangi. Mutlak Allah yang bagi rezeki, Allah yang membagi penghidupan. Allah yang membagi kehidupan. Dan ketika kita meyakini bahwasanya Allah yang membagi kehidupan di dalam kehidupan kita,
maka serahkanlah pembagian itu kepada Allah, karena kita ikut serta dan ikut campur dengan pembagian Allah itu hanya menambah kebodohan kita dan menambah kehinaan kita di hadapan Allah. Nggak usah ikut urus-urusan. Allah yang bagi. Anak-anak itu biasanya gampang bahagia itu ya karena mereka belum punya sifat hasad. Makanya gampang bahagia, gampang nangis, tapi gampang damai lagi. Anak-anak itu kan gitu. Dan salah satu di antara hal yang kita pahami dari anak itu apa? Anak itu tidak pernah meributkan hal yang kecil, tidak pernah meributkan terlalu lama gitu. Makanya mereka gampang bahagia. Maka yang kita lakukan pada kehidupan ini supaya hasad itu hilang. Yang pertama itu kita meyakini Allah yang bagi. Dan semuanya berada pada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada yang diberikan harta lebih itu juga ujian. Ada yang diberikan lebih sedikit itu juga ujian. Dan kita harus ingat, biasanya kalau ada yang dilebihkan oleh Allah, ujiannya itu jadi lebih berat. Kenapa? Nikmat itu biasanya membuat lupa, tetapi terkadang kesempitan itu membuat kita terjaga dan tersadar. Saya ulang kembali. Kadang-kadang ada orang dikasih nikmat itu oleh Allah lebih banyak. Ternyata dia lebih banyak hartanya daripada hartanya kamu. Daripada hartanya saya. Kita harus ingat, semakin dia banyak harta itu konsekuensi ujiannya semakin berat. Karena harta dengan kelapangan itu biasanya membuat orang itu tertidur dan teramnesia. Tetapi sedikitnya harta itu biasanya membuat kita tersadar dan terjaga. Jadi sesungguhnya kita harus paham bahwasanya di balik semua pengaturan itu terdapat ujian, terdapat lembar ujian masing-masing. Dan terkadang yang diberikan harta yang banyak itu ujiannya menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Dan terkadang ketika Allah memberikan kepada kita, yaitu adalah rezeki atau memberikan kepada kita dunia yang lebih sedikit, itu terkadang yang terbatas itu membuat kita lebih mudah terjaga dan tersadar apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Maaf ya Ibu dan Bapak, kadang-kadang banyaknya harta itu menjadikan konsep nikmat itu jadi susah. Konsep puasa jadi susah. Kenapa? Karena hadirnya sudah terlalu banyak, akhirnya konsep kepuasan itu jadi susah. Kadang-kadang diberikan sedikit harta itu akhirnya konsep kepuasan dan kebahagiaan itu menjadi sederhana. Contoh ya, saya punya Mas Yusar, kakak saya, cerebral palsy. Mas Yusar itu tidak kerja, tidak bisa keluar karena kayak anak kecil. Tapi bagi Mas Yusar naik mobil saja itu sudah senang sekali. Makan soto itu sudah senang banget. Kenapa? Yang terbatas itu biasanya mudah bahagianya. Kadang-kadang yang hartanya banyak itu kadang-kadang susah bahagianya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sehingga setiap peran yang kita harus lakukan, harus kita lakoni pada kehidupan itu menjadikan kita paham. Allah yang membagi setiap manusia, pembagian Allah tidak pernah salah, dan setiap pembagian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, peran ujiannya itu masing-masing berbeda. Dan semuanya itu menjadi ujian. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Semua tinggal bagaimana manajemen kita kepada harta itu. Ya. Maka sesungguhnya hasad itu kita tepis dengan poin yang pertama ini. Yang kedua, yang penting juga untuk kita hadirkan itu apa? Yang kedua, kalau kita melihat orang lain itu diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan dalam urusan duniawinya yang begitu banyak, maka kita itu ketika melihatnya, mari kita jadikan itu motivasi kebaikan. Sehingga ketika kita melihat orang lain itu akhirnya apa? Pandangan kita bukan negatif, karena pandangan yang negatif itu hanya melahirkan tarikan-tarikan negatif yang hadir pada kehidupan kita. Setiap kita memberikan energi yang negatif, yang hadir pun negatif. Maka ketika kita melihat orang lain, kita paksa pikiran kita, oh saya jadikan itu motivasi, oh dia bisa kayak gitu karena mungkin dia banyak belajar, beda dengan saya, orangnya jarang belajar, ya.
Oh mungkin saya kurang ikhtiar, oh mungkin saya kurang baik sama orang tua, oh karena saya masih mendolimi istri, oh karena saya tidak memuliakan anak gitu. Berbagai macam alasan itu membuat kita mengevaluasi. Sehingga kita jadikan keberhasilan orang lain yang kita jumpai itu menjadi motivasi diri. Motivasi diri dalam kebaikan. Sehingga akhirnya apa? Melihat orang lain itu senang. Dan ketika semakin kita gembira dengan kegembiraan orang lain, kegembiraan itu pasti akan berbalik dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ar-Rahman 60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan atas setiap kebaikan itu kebaikan yang lebih besar? Kan setiap kebaikan itu mendatangkan kebaikan. Hasad itu buruk, pasti mendatangkan keburukan. Tapi kamu memaksa hatimu untuk bergembira terhadap apa yang menjadi kegembiraan orang lain. Kegembiraan yang kita berikan di balik kegembiraan yang kita dapatkan dari saudara kita, itu yang akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Setiap kebaikan itu selalu mendatangkan kebaikan. Setiap kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan. Itu sudah kenyataan. Kamu bergembira, melihat kegembiraan, melihat pencapaian orang, Allah pasti akan hadirkan orang-orang yang selalu bergembira dan mendoakan kebaikan kamu. Sebagaimana kita melatih hati kita untuk bergembira terhadap pencapaian orang. Karena apa? Terkadang takdir itu berjalan sesuai dengan algoritma kepikiran kita. Karena Allah itu memberikan kepada kita takdir sebagaimana yang sering kita pikirkan. Makanya kenapa dalam Islam itu konsep menjaga pikiran itu termasuk salah satu konsep yang sangat agung. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, jagalah pikiranmu karena pikiranmu itu merupakan hal yang paling kuat di dalam kehidupan. Kebaikan itu selalu akan mendatangkan kebaikan. Itu jangan pernah kita khawatir. Saya ambilkan contoh ibu dan bapak. Contoh sederhana. Saya itu pernah ketika akan melewati Pancoran, masuk ke Pancoran. Karena kalau mau masuk ke Pancoran dari arah Jakarta, saya itu harus melipir ke sebelah kanan. Karena cuma ada 2 ruas. Harus antri dari bawah, naik ke flyover, turun, masuk ke Pancoran arah Bekasi. Ketika saya sudah mendekati pintu tol, tiba-tiba ada mobil, ngeblong dia. Saya pada saat itu ada 2 bisikan. Satu, bisikan yang pertama. Apa ini mobil nggak sopan, nggak mau antri, nggak disiplin, maunya enak sendiri. Jangan dikasih space. Biar dia ngerasain enak aja. Dia mau masuk tiba-tiba. Dan mobil-mobil di depan saya tidak ngasih space. Ya. Pada saat itu bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua yang saya dapatkan pada saat itu adalah, ya Allah, ini mungkin dia baru pertama, dari baru punya mobil, dia tidak tahu kalau harus ngantri ke sebelah kanan, mungkin dia orang Bekasi, mungkin dia orang Cikarang, dia tidak tahu kalau ngantrinya itu harus sebelah kanan. Akhirnya entah kenapa saya ingin untuk mengambil bisikan yang kedua. Tadi mikir ya, saya ngambil bisikan pertama ya, enggak, saya ngambil bisikan yang kedua. Saya akhirnya kasih itu lampu dim. Tak, ngasih isyarat kepada beliau. Akhirnya saya pencet rem. Akhirnya beliau masuk. Mengambil space yang saya persilahkan. Beliau menyatakan terima kasih dengan menyalakan klakson. Din. Saya jawab dengan sama. Din. Menjawab dan merespon ucapan terima kasih darinya. Udah itu kejadian itu sudah terjadi. Beberapa waktu kemudian, saya tiba-tiba melewati Jakarta Utara. Dan Jakarta Utara itu bukan daerah jajahan saya tidak kenal Jakarta Utara dengan baik. Saya sama istri saya saat itu lagi jalan, harus cepat balik, anak-anak sudah nelpon. Ternyata ada satu pintu tol yang sama polanya dengan Pancoran. Harus melipir ke sebelah kanan. Karena saya tidak tahu betul, saya kira itu 2 ruas itu. Ternyata ruas yang dipakai masuk tol itu ruas yang paling kanan. Akhirnya saya terjebak dengan kondisi orang yang pernah saya lihat di Pancoran. Istri saya pada saat itu sudah nutup matanya, udah malu nggak mau gitu. Tapi bagaimanapun saya kalau U-turn ke depan, balik itu konsekuensinya panjang dan membutuhkan sampai 20 menit lebih konsekuensinya. Ya mau tidak mau karena anak-anak sudah telepon, saya mencoba meminta belas kasih orang yang bisa memberikan saya space. Saya bukan sengaja tidak mau antri, saya tidak tahu itu. Betul-betul tidak tahu. Ya.
Ya, maka pada saat itu ketika saya lagi minta, tiba-tiba ada yang ngasih saya lampu dim, tek 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 gitu. Lalu dia memberhentikan mobilnya, seakan-akan mempersilahkan saya masuk. Saya masuk dong, Masya Allah, saya dapat ini. Saya akhirnya menyampaikan terima kasih lewat klakson, din gitu. Dijawab sama orang yang ngasih saya space, din gitu. Persis dengan apa yang pernah saya lakukan itu di Pancoran. Apa sih yang kita dapatkan dari perasaan itu? Yang kita dapatkan dari perasaan itu adalah kita ini harus sadar secara utuh. Hasad itu merusak. Dan kita tidak boleh terus memperjalankan kehidupan kita itu tanpa kita kontrol. Harus dikontrol hati kita. Oh, ini tidak benar nih. Dan ketika kita ikut mengkondisikan hati kita sadar, kita ikut gembira dengan kegembiraan orang lain, maka yang datang pun akan kebaikan. Persis sebagaimana ketika saya pernah mempersilahkan orang masuk ke space saya, saya mempersilahkan dirinya, saya pun mendapatkan orang yang mempersilahkan space untuk saya, persis sebagaimana saya pernah memberikan kesempatan itu. Ini maaf saya cerita bukan apa-apa, ini hal kecil, aplikatif dalam kehidupan. Dan ternyata itu yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita ketika akan menyeberang kita ngalah dulu, kita persilahkan orang. Di saat-saat yang lain ketika kita lagi buru-buru, tiba-tiba ada orang yang juga ngasih space untuk kita duluan. Lalu dia rela mengalah untuk kita, itulah hidup. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra juga Allah juga menyampaikan pula dalam surat Ar-Rahman, yaitu in ahsantum li anfusikum. Ya kalau kamu berbuat baik itu ya sebenarnya kamu sedang berbuat baik sama dirimu sendiri toh. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau kamu berbuat baik juga untuk berbuat kamu sendiri, toh perbuatan baikmu itu juga akan mendatangkan perbuatan baik. Itu hal simpel itu. Maka sesungguhnya kita bergembira atas kegembiraan orang lain dan kita ikut bersedih atas kesedihan orang lain. Itu akan mendatangkan hal yang sama. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. Simpel itu. Sehingga ketika kita sadar kepada penjagaan hati kita, terutama di kantor, di tengah zaman materialisme, kapitalisme, orang bisa beli barang-barang yang dia mau, kadang-kadang ada barang kita rusak, kita belum bisa beli. Tiba-tiba kita punya teman dengan gampangnya dia bisa membeli barang-barang yang dia mau gitu, dan ternyata harganya juga tidak murah. Inilah penyakit, inilah perkara yang kalau kita tidak sadari, menggerogoti hati kita dan akhirnya menghilangkan banyak kebaikan dan energi yang positif pada hati kita. Makanya hasad sampai disebut dosa besar. Kalau ada satu dosa, kok sampai dosa itu dosa besar, berarti banyak kebaikan yang akan hilang kalau kita sampai melakukan dosa besar itu. Tidaklah ada satu amal, kok sampai amal itu memiliki nilai yang sangat besar, berarti dampak dari amalan itu jauh. Itu dampak dari amalan itu memiliki nilai kebaikan yang sangat besar untuk kita. Paham itu? Kalau hasad, ternyata dosa besar, berarti berapa banyak kebaikan yang akan hilang ketika kita terus menjadikan hati kita tidak waspada dengan hasad. Dan yang kedua yang kita harus pahami adalah itu. Yang ketiga, maka kita meminta kepada Allah supaya kita tidak memiliki hati yang terus mendorong kita kepada kerusakan. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiyha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mintalah sama Allah supaya hati kita itu menangkap yang baik-baik. Supaya hati kita itu sebagaimana burung, sebagaimana lebah, ngambil yang baik, mengeluarkan yang baik. Dan Nabi itu kan begitu indah mengatakan kepada kita bahwasanya hati kita itu, bahwasanya perumpamaan orang mukmin itu harusnya kayak lebah, ngambilnya yang baik, yang keluar juga baik. Sudah itu saja. Ngelihat itu baik, ya keluar itu ya baik. Berarti kalau kita hatinya belum sebagaimana lebah, berarti kita belum berada pada kesempurnaan iman yang diisyaratkan oleh Nabi ketika Nabi menyerupakan orang beriman sebagaimana lebah. Jadi itulah yang menjadikan saya ingin menyampaikan ini. Karena apa saya menyampaikan ini? Karena hasad itu penyakit kronis. Coba dibuka semua kajian para ulama. Hasad itu penyakit kronis, bukan penyakit ringan. Hasad itu penyakit kronis. Berarti kalau dia penyakit kronis dalam dosa, berarti banyak sekali kebaikan hidup yang hilang kalau kita menjustifikasi hasad itu biasa. Bahaya sekali.
Dan di tengah zaman materialisme, kapitalisme, di mana kehidupan orang bisa kita akses, kita dekat dengan beranda orang, dengan sosial medianya kita bisa numpang untuk melihat apa yang dia beli, apa yang dia lakukan. Oh, penyakit hasad itu hari ini menggurita dalam kehidupan. Kenapa kok menggurita? Karena media sosial itu mendekatkan kita dengan beranda orang siapapun. Ya, kita akhirnya sering komentar, hasad, kita melihat ada orang nikah, wah enggak pantas tuh dapat orang itu, harusnya saya lebih pantas jadi suaminya. Hasad, wah enggak pantas itu lakinya kayak gitu tuh, harusnya saya lebih pantas tuh, kurang laki itu, kurang maco lakinya. Komen. Rusak lah kalau kita terus mempersilahkan begini. Dan Masya Allah ya, hari ini itu banyak masyarakat yang kita cinta itu sibuk berkomentar di setiap platform media sosial, mengomentari kehidupan orang lain, mengatakan begini dan mengatakan begitu, tanpa kita lupa, tanpa kita sadari dan kita lupa bagaimanapun dia makhluknya Allah, dan kita terkadang sudah melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan supaya kita menyikapi kehidupan hati kita. Suasana di kantormu itu sangat rawan sekali dengan hasad. Di tengah perjuangan bisnis kita rawan sekali dengan hasad. Di lapangan dakwah pun sangat rawan dengan hasad. Hati-hatilah dengan hasad, karena hasad tidak pernah ringan di sisi Allah. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan.